Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, di sini saya akan memberikan teori metode tentang sholat keadaan khusyuk, supaya ketika kita sholat, baik begitu dimanapun kita berada, ketika mengerjakan sholat, keadaan kita baik-baik saja, tidak berpikir kemana-mana ketika kita mengerjakan sholat ataupun ibadah kita. Mari kita lihat apa-apa saja caranya supaya sholat kita khusyuk. Mudah-mudahan dengan teori dan metode ini bisa menolong saudara-saudari untuk kekhusyukan dalam sholatnya. Yuk, mari kita simak berikut ini. Tips supaya pikiran gak kemana-mana saat sholat. Kamu pernah gak ketika kamu sedang mengerjakan sholat, pikiran kamu kemana-mana? Maksudnya itu, apa aja pikiran, bahkan yang sudah kelupaan pun jadi ingat. Pernah gak? Pasti pernah. Sering banget malahan, ya kan? Aku punya beberapa tips supaya khusyuk dalam sholat. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Yang pertama, sempurnakan wudhu. Jangan buru-buru pas wudhunya ya guys. Biar nanti ketika sholat gak ada perasaan was-was. Yang kedua, baca niat sholat. Tekanin dalam hati. Maksudnya sungguh-sungguh dalam berniat. Niatkan hanya untuk Allah. Sebelum berniat, baca juga ta'awud. 3. Menghadap tempat sujud. Ini juga penting ya guys. Kalau kita menghadapnya ke depan, yang kita lihat bisa apa saja. Mending kalau yang kita lihat mukena putih. Kalau tulisan-tulisan kan jadi kebaca. 4. Maknai setiap bacaan dan gerakan solat. Kalian gak harus tahu artinya, tapi harus dimaknai. Misal, kalian sedang membaca surah Al-Ikhlas, maka dalam hati kalian juga harus memaknai bahwa Allah itu Ahad, Esa, Tunggal. 5. Sempurnakan gerakan salat. Harus sempurna dulu gerakannya, baru baca doa. Misalnya, gerakan rukuk, maka harus sempurna dulu. Punggung harus lurus. Nah, setelah itu baru kalian baca doanya. 6. Relax dan gak usah buru-buru. Relax aja. Pundak dilemasin, gak usah tegang. Dan santai aja ngejalaninya. Dinikmatin, gak usah terburu-buru. Alhamdulillah, kita sudah melihat teori ataupun metode tentang supaya sholat kita khusyuk dalam mengerjakannya. Dengan metode ini mudah-mudahan teman-teman saudara-saudara bisa mengerjakannya dengan teori ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Sampai di sinilah tentang teori-teori supaya sholat kita khusyuk ataupun tidak berpikir kemana-mana ketika kita mengerjakan sholat ataupun ibadah kita. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.